Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Sekarang, bacalah dalam hati teks berikut. Setelah anak-anak membaca, mari kita cari pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Pokok pikiran paragraf 1 yaitu di Pegunungan Kendeng tertinggal masyarakat suku Baduy atau yang disebut Urang Kanekes. Pokok pikiran paragraf 2 yaitu masyarakat Kanekes terbagi ke dalam dua kelompok yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran paragraf 3 yaitu masyarakat Kanekes dalam kelompok Tangtu masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Pokok pikiran paragraf 4 yaitu masyarakat Kanekes luar kelompok Panamping sudah mengenal teknologi dan alat elektronik. Dari teks Urang Kanekes di suku Baduy, kamu telah mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes di suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah terbiasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Contoh alat listrik yang sering kita gunakan sehari-hari adalah lampu. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari lampu, lampu akan menyala. Sekarang ayo kita coba kegiatan percobaan berikut ini. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potong kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. 4. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 6. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 7. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif, proton, dan muatan negatif, elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik berlebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Bacalah teks berikut. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik berjumlah tertentu yang tetap atau statis.
ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah terbentuknya petir saat hujan, tangan didekatkan dengan layar TV, dan lain sebagainya. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contoh listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu. Bel listrik dan HP bisa menyala dan berfungsi karena ada aliran listrik muatan negatif atau elektron terhubung dengan baterai lewat penghantar kawat. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.